1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Gugatan Presidential Threshold ditolak MK. Nasib Gatot Nurmantio semakin gak jelas. Ditulis oleh Widodo SP dari Suar.com. Gatot Nurmantio, ex-Panglima TNI yang kini menjalani hidup bak petualang politik tapi gak jelas itu, baru saja menerima kabar menyesalkan mengenai gugatan Judicial Review soal Presidential Threshold atau PT yang ditolak mentah-mentah oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Dilansir dari pemberitaan laman kompas.com, MK diketahui telah secara sah menolak 6 perkara gugatan ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20% yang diatur pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Majelis Hakim MK juga menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, sehingga permohonan tidak dapat diterima. Menariknya, usai putusan MK ini ada kabar bahwa Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB melalui Wakil Sekjen Lukman Hakim mau mengajak Gatot Nurmantio untuk bergabung ke partainya dengan janjinya akan memperjuangkan keinginan Gatot lewat jalur parlemen resmi. Dengan momentum putusan MK ini, saya mengajak Pak Jenderal Gatot dan teman-teman yang lain menempuh jalan parlemen. Mari bergabung bersama PKB. MK konsisten dengan pandangannya bahwa norma Presidential Threshold merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden, ungkap Lukman dalam keterangan tertulis pada Kamis 24 Februari 2022. Namun sepertinya belum ada respons dari Gatot Nurmantio perihal ajakan itu. Meski kalau mendengar janji Lukman bahwa kalau PKB sampai memenangi pemilu 2024, maka salah satu agenda prioritasnya adalah perbaikan sistem pemilu, kepartaian, dan lembaga legislatif, termasuk di dalamnya niatan untuk menghilangkan Presidential Threshold. Ya kita lihat saja apakah Gatot tergoda mendengar tawaran ini atau masih ngotot berjuang menggugat ini dan itu lewat jalur pribadi. Kasihan juga sebenarnya Pak Gatot ini. Usai tidak lagi menjabat sebagai orang penting di negeri ini, ex-Panglima TNI itu nasibnya tidak lebih baik dari Mbah Amin Rais yang pernah disebut almarhum Gus Dur akan menjadi gelandangan politik. Mungkin masih mending Mbah Amin karena sekarang memimpin Partai Umat, meski nasib partainya juga tidak terlalu jelas karena masih berstatus partai geram. Akan tetapi, ajakan PKB tadi mungkin bisa dipakai Gatot menjadi kendaraan politiknya, karena siapa tahu perjuangannya semakin jelas daripada single fighter karena berada di luar jalur partai. Meski kita juga sama-sama tahu kalau ambisi Gatot masih tetap ada, bau-bau Pilpres 2024 akan susah sih, karena masih ada Muhaimin, Caimin Iskandar yang belakangan sedang giat-giatnya membangun citra politik dengan harapan bisa bertarung pada Pilpres 2024 nanti. Meskipun begitu sebenarnya saya heran juga dengan sasaran PKB yang berniat menghilangkan syarat PT 20% yang kelak masih akan dipakai pada Pilpres 2024 sebagai syarat mutlak kalau ada partai yang mau mengusung capres jagoan mereka. Mungkin karena PKB selama ini mentok karena kalah bersaing dengan partai-partai kawakan semacam PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar, atau karena belum sukses mencetak kader partai yang menangan seperti Joko Widodo. Kembali ke Gatot Nurmantio yang kini memiliki sejarah kegagalan satu lagi dengan keluarnya putusan MK secara resmi ini. Keputusan yang mungkin seharusnya membuat Gatot bisa merenungi kiprahnya di dunia politik karena selama ini publik lebih mengenalnya pada momen tertentu saja, terutama mendekati 30 September lewat isu PKI. Isu yang sejak Gatot menjadi Panglima TNI berusaha untuk diembuskan ke masyarakat, tetapi sampai sekarang tidak pernah terbukti masih ada PKI, baik secara organisasi maupun sisa-sisa kekuatannya di masyarakat, seperti isu yang selama ini kerap berseliweran di media. Kalau boleh kasih sedikit nasihat, sebaiknya Pak Gatot berhenti saja dari aktivitas politik, karena namanya tak juga semakin populer menuju kontestasi 2024 nanti. Namanya bahkan masih kalah tenar dibandingkan dengan Sandiaga Uno, Caimin, atau AHY, yang sebenarnya juga punya elektabilitas rendah menurut berbagai lembaga survei sampai hari ini. Asal lembaga surveinya kredibel loh ya, bukan yang bikin kita menghela nafas sambil berkata, sudahlah.
Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Haikal Hasan dinonaktifkan dari PA212. Ada apa? Ditulis oleh X Hardi dari Siwar.com. Haikal Hasan tidak lagi menjadi pengurus PA212. PA212 menonaktifkan Haikal Hasan dari pengurusan. Katanya sih Haikal Hasan dinonaktifkan dari kepengurusan PA212 atas permintaannya sendiri. Haikal Hasan dinonaktifkan sementara waktu dari inti Dewan Tanfizi Nasional atau DTN 212. Keputusan ini berdasarkan musyawarah DTN PA212 yang menghasilkan arahan Majelis Syuro DTN PA212 serta diketahui pembina PA212 yaitu Rizik Syihab. Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif sudah membenarkan kabar ini. Ada dua hal yang sangat kontradiktif. Yang satu bilang dinonaktifkan, yang satu lagi bilang atas permintaan sendiri. Beda loh ini, kalau permintaan sendiri namanya pengunduran diri, tapi itu tidak penting. Yang paling penting adalah apa alasan Haikal Hasan dinonaktifkan dari kepengurusan PA212. Selamat mengungkap alasan Haikal Hasan dinonaktifkan adalah karena dia sedang menyelesaikan suatu urusan. Urusan apa? Selamat tidak menjelaskan secara rinci. Karena beliau sedang ada urusan yang harus diselesaikan, beliau minta mundur sementara waktu dari kepengurusan dan kegiatan, katanya. Menurut Selamat, Haikal Hasan sendiri yang meminta mundur dari kepengurusan PA212. Mendapat pertimbangan, PA212 akhirnya memenuhi permintaan Haikal Hasan. Maka DTN PA212 konsultasi dan minta pertimbangan dengan Majelis Syuro untuk menonaktifkan beliau sementara waktu. Akhirnya permohonan beliau kita penuhi, kata Selamat. Dari pernyataan mereka, memang dikatakan Haikal meminta dinonaktifkan. Tapi di balik layar, kan kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita tebak apa alasan Haikal mundur. Kalau melihat kasus terbarunya, mungkin ini ada kaitannya dengan ucapannya yang diduga menghina Bung Karno. Sebuah video lawas Haikal Hasan sempat viral beberapa waktu lalu. Dalam video itu, ia diduga menuding Bung Karno tukang penjarakan ulama dan menyinggung soal Ijtima Ulama tahun 1957 di Palembang. Dia juga menuding Bung Karno bersama PNI, PKI, dan para nasakomnya mengatai para ulama yang sedang melakukan muktamar pada tahun 1957 tersebut. Kata Haikal, Bung Karno menuduh pertemuan rapat muktamar itu amoral. Tidak lama kemudian Haikal kembali dilaporkan ke pihak kepolisian oleh organisasi sayap PDI Perjuangan,